Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'ulah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda hari ini? Doa dan harapan kami semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Dengan meningkatnya keimanan, maka harmonisasi kehidupan rumah tangga kita akan mampu kita pertahankan, mampu untuk kita tingkatkan. Meskipun masa telah berganti waktu, usia telah memasuki masa senja, keharmonisan rumah tangga tetap harus terpelihara. Kebersamaan dengan pasangan tetap harus menjadi realita, bukan sekedar sandiwara. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kita akan berbincang dengan sesuatu yang bisa menyebabkan disharmonisasi kehidupan rumah tangga, yakni sebuah tema trauma seksual. Kenapa trauma seksual ini bisa menjadi penghambat harmonisasi kehidupan rumah tangga? Karena berbicara trauma, lazimnya manusia bisa saja seseorang pernah mengalaminya. Dikatakan trauma karena biasanya sebuah peristiwa yang pernah dilalui oleh seseorang menggoreskan satu catatan yang tidak menenangkan jiwanya ketika seseorang itu harus mengingatnya. Apalagi lazimnya sebuah khotirah, lintasan-lintasan yang ada dalam benak pikiran seseorang. Terkadang sebuah lintasan itu hadir tadi undang. Ia muncul begitu saja. Ia muncul tanpa dikehendakinya. Jika yang muncul kemudian adalah bayang-bayang ketakutan, bayang-bayang ketidaksukaan, maka akan bisa mengganggu konsentrasi seseorang dalam melakukan pekerjaan. Tak terkecuali adalah jika berupa gangguan trauma seksual. Trauma seksual ini bisa juga terjadi pada satu fase kehidupan seseorang, baik pada masa lalu ketika kanak-kanak, remaja, atau bahkan justru pada saat telah memasuki kehidupan rumah tangga. Trauma seksual bisa menjadi disharmonisasi dalam kehidupan rumah tangga jika trauma ini terus dibiarkan. Jika trauma ini tidak segera diatasi. Ibarat sebuah karat pada sebuah besi. Muncul sedikit, dibiarkan. Berkembang sedikit, didiamkan. Ketika waktu tiba-tiba masanya sampai pada waktu tertentu, dilihatlah karat itu sudah menutupi seluruh permukaan besi. Tentu saja antara mengobati awal atau mencegah awal dengan mengobati ketika sudah sedemikian rupa keadaannya jelas berbeda. Inilah kenapa dalam kehidupan rumah tangga perlu ada komunikasi yang baik supaya tidak muncul trauma-trauma, khususnya jika trauma itu terkait dengan wilayah yang paling privasi, terkait dengan sebuah wilayah yang memang kebutuhan kita dalam berumah tangga adalah memang ke sana. Seks adalah kebutuhan dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada seorang suami agar ia mendukhul istrinya, agar ia bisa melakukan hubungan badan, hubungan seksual, hubungan kelamin dengan pasangannya. Karena memang ini adalah kebutuhan seseorang dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan tercukupinya kebutuhan seksual seorang pasangan akan membuat ia semakin harmonis hubungannya dengan pasangannya.
Terpenuhinya kebutuhan seksual pasangan akan membuat seorang pasangan senantiasa nyaman bersama dengan kekasihnya. Terpenuhinya kebutuhan seksual akan membuat seseorang semakin bersemangat dalam melakukan tugas-tugas kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupannya. Terpenuhinya kebutuhan seksual yang harmonis akan membuat kehidupan dunia menjadi sangat indah baginya. Bahkan untuk sebagian orang, dengan terpenuhinya kebutuhan seksual membuat ia mampu mengukir prestasi-prestasi yang besar dalam kehidupan mereka. Ada contoh-contoh yang mestinya ini tidak perlu terjadi, yakni konon kabarnya pada sebagian aktivitas seorang dalam mengukir prestasi. Tapi karena prestasi yang harus diukirnya itu wilayah pekerjaannya jauh dari pasangan, maka kemudian ia melakukan aktivitas seksual dengan orang lain. Tapi prestasinya tetap bagus. Nah, jangan sampai yang seperti ini nanti yang terjadi ketika seksual yang dilakukan dengan pasangan justru menimbulkan trauma. Sementara prestasi-prestasi dalam kehidupan harus diukir oleh seorang pasangan. Ketika seseorang bisa melakukan aktivitas seksualnya dengan baik, bisa jadi ia menjadi orang yang mampu mengendalikan situasi. Sebut saja misalnya Firaun. Firaun adalah seorang penguasa yang begitu adidaya. Firaun adalah penguasa sang raja di raja. Kekayaan berhimpun pada dirinya. Bala tentara berserak siap membantu, menjaga, mempertahankan kekuasaannya. Kekuasaan politik dan hukum ada pada genggamannya. Masyarakat tunduk dengan segala titah perintahnya. Dan ketika kemudian dia menikah dengan seorang mukminah, riwayat menyebutkan Asia adalah istri yang dinikahinya dari kalangan mukminah. Seperti apakah perjalanan kehebatan Firaun setelah menikah dengan Asia? Akan saya lanjutkan selepas pesan-pesan yang berikut. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Firaun menikahi seorang mukminah dengan kekafirannya. Baginya, pernikahan yang akan dilakukan dengan Asia adalah sebuah sarana untuk meningkatkan kekuatan hegemoninya. Berbeda memang dengan Asia. Asia menikah dengan Firaun karena keterpaksaan. Ia diancam, jika ia menolak lamaran Firaun, maka ibu bapaknya akan dihabisi. Asia dengan teramat sangat terpaksa menerima lamaran Firaun. Namun demikian, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia dihindarkan dari kejahatan Firaun. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah memberikan atau menjadikan istana di sorga untuk kedua ibu bapaknya. Permintaan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asia juga meminta kepada Firaun agar ia dibangunkan sebuah paviliun yang tidak jauh dari istana.
sehingga ia bisa menempatinya. Dan ia memberikan persyaratan. Ketika Firaun membutuhkan dirinya, Asiyah lah yang akan datang menghampirinya, bukan Firaun yang datang ke pavilionnya. Permintaan ini pun dipenuhi oleh Firaun, karena memang Firaun sudah sangat tergila-gila kepada Asiyah. Singkat cerita, terjadilah pernikahan. Singkat cerita, terjadilah perjalanan kehidupan rumah tangga bersama. Siang hari, Asiyah mendampingi Firaun menjalankan aktivitas operasional kerajaannya. Malam hari, begitu matahari terbenam, Asiyah akan kembali masuk ke pavilionnya. Dan apa yang terjadi? Setiap matahari terbenam, Asiyah sudah masuk ke dalam pavilionnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim jin ifrit yang telah menyamar dalam wujud Asiyah itu datang menghampiri Firaun. Dan singkat cerita pula, setiap malam Firaun senantiasa menggauli Asiyah yang dalam tanda kutip ini. Asiyah yang merupakan jelmaan dari jin ifrit, melayani kebutuhan seksual Firaun. Perjalanan rumah tangga Asiyah dengan Firaun secara physically begitu aman. Komunikasi antara Asiyah dengan Firaun tetap berjalan normal. Sehingga Asiyah sepanjang menjalani kehidupan rumah tangga dengan Firaun, meskipun berbeda akidah, tidak ada pertengkaran. Tampak begitu harmonis. Firaun tampak begitu jinak terhadap Asiyah. Sampai kemudian sejarah menghantarkan ketika bayi mungil Musa terhanyut masuk ke wilayah perairan kerajaan dibawa oleh sungai Nil, Asiyah pun memungutnya. Padahal dalam saat yang sama, di waktu yang belum lama, Firaun memberikan pengumuman bahwa ia akan membunuh setiap bayi laki-laki yang terlahir di wilayah Mesir. Namun, dengan bujuk rayu Asiyah yang dirasa oleh Firaun telah memuaskan hubungan seksualnya, membuat Firaun menjadi luluh hatinya. Membuat Firaun menjadi sangat menyayangi dan melindungi bukan hanya kepada Asiyah, tetapi juga bayi Musa pun dilindungi oleh Firaun. Bahkan dibesarkan sampai dewasa. Sebuah harmonisasi akibat dari hubungan seksual yang baik. Sekali lagi, dalam kisah ini ada catatan tertentu bahwa Firaun bukan melakukan hubungan seksual dengan Asiyah, tetapi Firaun mampu membangun komunikasi kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan Asiyah. Nah, yang saya maksudkan adalah jangan sampai pula kemudian harmonisasi kehidupan rumah tangga terbangun dengan kepalsuan, disebabkan kebutuhan seksual tidak terpenuhi dengan baik karena pasangan mengalami trauma seksual. Nah, bagaimanakah fenomena kehidupan rumah tangga yang terjadi disharmonisasi disebabkan karena trauma seksual? Biasanya trauma seksual ini mudah sekali menimpa seorang wanita. Seorang wanita yang begitu sangat memfigurkan ayahnya, biasanya yang ada dalam benak pikirannya, kelak ketika ia berkeluarga, ia akan memilih seorang suami yang sosoknya, perilakunya, segala gerak-geriknya persis dengan ayahnya. Sehingga ketika ia menikah dengan seorang pria yang ternyata sosoknya berbeda dengan orang tuanya atau berbeda dengan bapaknya, wanita ini akan mudah sekali mengalami trauma seksual. Trauma seksual yang saya maksudkan di sini bukan semata-mata hubungan privasi di tempat tidur, tetapi trauma seksual yang saya maksudkan adalah trauma menghadapi lawan jenis. Menghadapi suaminya, dia menjadi dingin. Menghadapi suaminya, dia seperti tidak berselera. Sehingga ia melayani sang suami ala kadarnya.
Bahkan sebagian wanita kemudian mengatakan, berdasarkan informasi dari teman-teman psikolog, wanita-wanita ini mengatakan, sepanjang kehidupan rumah tangga dengan sang suami, saya tidak pernah merasakan nikmatnya hubungan seksual. Bahkan sampai anak saya sudah berbilang jumlahnya. Setiap melayani sang suami, yang saya rasakan adalah rasa sakit dan sakit, karena saya tidak bisa menikmatinya. Yang ada justru kemudian rasa sakit ketika saya melayani suami. Wanita yang mengalami trauma demikian, lambat laun dalam kehidupan rumah tangganya, ia sulit untuk menjalin komunikasi untuk hal-hal yang lebih luas dibanding sekedar melayani sang suami. Kalaupun ia meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan sang suami, ia akan menjalaninya dengan segala ketertekanan, dengan segala keterpaksaan. Sementara sang suami sendiri sebenarnya merasakan adanya sikap adem, sikap dingin, sikap kurang responsif kepada sang suami. Sehingga mestinya kemesraan yang terjalin dalam kelapangan. Komunikasi yang terjalin mestinya dengan kelapangan. Kehangatan yang mestinya muncul bersamaan dalam satu situasi, dalam satu gelombang, seringnya itu tidak terjadi. Lebih repot lagi jika ternyata trauma-trauma seperti ini muncul dalam hal-hal yang beraneka ragam. Seperti apakah trauma-trauma lain yang bisa menjadi disharmonisasi dalam kehidupan rumah tangga? Akan saya lanjutkan selepas pesan-pesan yang berikut. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Ada banyak persoalan-persoalan trauma seksual. Bukan hanya seorang wanita saja yang kerap mengalami hal demikian. Seorang pria pun bisa mengalami trauma seksual. Terutama adalah ketika seorang pria ini menjalani kehidupannya dalam lingkungan-lingkungan pergaulan yang memang tidak mendukung suasana sehat tentang persoalan-persoalan seksualnya. Sebut saja misalnya seseorang yang telah berkeluarga dengan wanita yang sebaya dengannya. Tapi entah apa yang terjadi, ternyata pria ini lebih tergila-gila kepada wanita yang usianya lebih tua daripadanya. Seorang klien bercerita bahwa temannya, seorang wanita, memiliki seorang suami yang cukup ideal. Kehidupan rumah tangga mereka begitu harmonis luar biasa. Kemudian, suatu masa berkunjunglah teman wanitanya yang lain. Dan teman wanitanya yang lain ini berkunjung ke rumah yang harmonis tadi dengan membawa ibunya yang sudah janda. Sebut saja pasangan yang hidupnya harmonis ini usianya baru kisaran 30 tahunan. Wanita yang menjadi teman istrinya ini usianya juga sama. Wanita yang menjadi tamunya ini membawa ibunya yang usianya sudah 56 tahun. Dan mereka bertamu ditemui juga oleh sang suaminya dalam suasana yang normal. Tapi entah angin dari mana, tiba-tiba sang suami sekian waktu setelah pertemuan dengan ibu tadi, ternyata dia mengungkapkan isi hatinya kepada sang istri. Bahwa mulai hari ini
aku ingin mengajukan tawaran kepadamu. Apa itu? Tawarannya adalah kau tetap bersamaku dengan aku menikah lagi, ataukah aku lepaskan dan aku tetap menikah lagi. Bagi sang istri, hal ini membuatnya sangat kaget, membuatnya sangat terkejut. Kemudian istrinya bertanya, "Pak, emang kenapa? Apa yang salah dengan aku? Apakah aku melakukan sesuatu yang tidak kau sukai?" Suaminya mengatakan, "Tidak, selama ini kau baik-baik saja kepadaku. Justru akulah yang tidak baik kepadamu. Selama ini aku mungkin bersikap terkadang agak acuh, agak cuek kepadamu. Dan aku tahu kau mencoba untuk menerima itu dengan baik. Tapi aku sendiri merasa tidak nyaman dengan hal ini. Bukan karena aku merasa membohongimu, bukan karena aku merasa bahwa aku menyakitimu, tapi justru aku merasa akulah yang membohongi diriku sendiri." Sang istri tercenung sambil mencoba untuk merewind perjalanan kehidupan rumah tangganya, khususnya sikap dan perilakunya suaminya selama ini kepada dirinya. Di hati kecil sang istri dia mengakui bahwa suaminya meskipun terlihat gagah, terlihat tampan, normal, mapan dari sisi materi duniawi, orang juga melihat rumah tangga mereka harmonis. Dalam hati nurani sang istri mengakui bahwa memang ada yang sedikit berbeda dengan sikap sang suaminya kepadanya. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah sang suami terkadang teramat sangat cuek. Sang suami jauh dari kata romantis. Jangan dalam urusan-urusan lain, dalam urusan ranjang pun sang suami sangat tidak romantis. Istrinya mencoba menerima perlakuan ini dengan sebaik-baiknya. Istrinya mencoba untuk tidak komplain dengan perlakuan sang suami seperti itu. Pendek kata, suaminya seperti orang yang mendatangi dirinya, seperti orang yang kehausan mendatangi lemari pendingin. Ia buka kulkas, ia ambil sebotol minuman, ia menenggaknya, setelah selesai kemudian ia menutupnya. Bertahun kehidupan rumah tangga seperti ini dijalani sang istri hingga lahirlah 2 orang anak-anaknya. Tentu saja bisa dibayangkan bahwa kehidupan rumah tangga ini sebenarnya berjalan sudah cukup lama. Tetapi selidik punya selidik, sang suami kemudian ketika dalam diskusi itu sang istri memberanikan diri bertanya, "Pak, apa alasanmu ingin menikah lagi? Apakah ada wanita lain selain aku? Apakah dia lebih cantik dariku? Apakah dia lebih muda dariku?" Sang suami menjawab, "Tidak, Ma. Kalau bicara cantik, kaulah yang lebih cantik. Kalau bicara muda, kaulah yang lebih muda." Lantas, siapakah wanita itu? Kata sang suami, "Tidak, Ma. Aku tidak akan memberitahukanmu siapakah wanita itu kecuali aku telah betul menikahinya." Maka singkat cerita, setelah berganti hari, berganti waktu, sang suami itu mengatakan, "Mah, aku telah menikah dengan ibu ini." Kaget sang istri. Bak petir di siang bolong yang menyambar. Sungguh tidak menyangka dan tidak menduga. Ternyata sang suami telah menikahi seorang ibu yang pernah bertamu kepadanya berapa waktu yang lalu lamanya. Seorang wanita yang usianya tidak lagi muda. Seorang wanita yang usianya 56 tahun. Sementara sang suami usianya baru 36 tahun. Selisih usia yang teramat sangat jauh. Dan suami kemudian mengatakan, "Sebenarnya mah inilah yang aku cari." Kenapa bisa mencari yang seperti ini? Karena sang pria memiliki figuritas yang terlalu kuat kepada ibunya.
ia senantiasa mengimpikan jika ia menikah nanti, ia ingin sekali memiliki istri yang usianya lebih tua dari dirinya, yang bisa mengayominya, yang bisa melindunginya, yang bisa seakan-akan menjadi sang suami bermanja-manja kepadanya. Sementara kemanjaan totalitas yang ia harapkan muncul dengan istrinya yang pertama ini tidak pernah ia dapatkan. Maka sang istri baru menyadari bahwa suaminya adalah orang yang mengalami trauma seksual. Bukan dalam persoalan ranjang, tetapi trauma seksual dalam persoalan hubungan sosial kemasyarakatan. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketidakharmonisan ini meskipun tidak muncul dalam bentuk pertengkaran, dalam bentuk perselingkuhan, tetapi yang kasihannya adalah pihak wanita. Sang pria kemudian mengatakan, jika menikah dengan dua wanita, aku pun tidak sanggup. Sehingga aku ingin mengembalikanmu kepada orang tuamu. Di saat sang wanita sudah beranak dua, sang suami lebih memilih wanita lain sebagai istrinya yang ditemaninya. Mudah-mudahan kisah ini membawa manfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.